Sengatan matahari dan keranjang yang penuh, kisah Ohim sang petani timun. Matahari tepat di atas kepala, sinarnya membakar ubun-ubun di pasar daerah. Ohim, 22 tahun, duduk di samping gunungan mentimun miliknya. Hari itu adalah hari panen raya terbesarnya. Berkeranjang-keranjang timun hijau, segar dan mulus, berhasil ia petik dari ladang yang ia rawat dengan peluh. Namun, kenyataan di pasar justru berwajah muram. Pasar sedang lesu. Pasokan mentimun melimpah ruah membuat harga anjlok drastis dan yang lebih buruk, pembeli sangat sepi. Satu persatu pedagang di sebelah Ohim mulai mengeluh. Ah, sialan, sawah kering, giliran panen malah tidak laku. Umpat salah seorang petani tua sambil menendang keranjangnya. Ohim menarik napas dalam-dalam. Udara panas masuk ke dadanya, namun ia tidak membiarkan hatinya ikut panas. Ia mengusap bulir keringat di dahi, menatap tumpukan timunnya yang mulai layu di sengat terik, lalu berbisik dengan getaran yang penuh keyakinan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau masih mengizinkan tanaman ini berbuah lebat hingga siap panen. Segala puji bagimu dalam setiap keadaan. Ini bukan alhamdulillah basa-basi, ini adalah hamdulillah murni. Ohim memuji Tuhan bukan karena dagangannya laku, melainkan karena ia sadar bahwa hakikat rezeki tidak pernah tertukar, dan bisa memanen timun dalam kondisi segar adalah sebuah nikmat yang wajib dipuji, terlepas dari apakah ada manusia yang membelinya hari itu. Keajaiban di ujung hari. Waktu beranjak sore, pasar mulai sepi, dan lapak Ohim belum berkurang 1 sen pun. Pedagang lain sudah mengemas barang mereka dengan wajah ditekuk, bersiap membuang timun-timun yang mulai membusuk. Ohim tetap tenang, merapikan timunnya, dan setiap kali ia menyentuh buah itu, lisannya tak putus beralhamdulillah. Ia menjaga energinya tetap positif, menolak untuk larut dalam frekuensi keputusasaan. Tiba-tiba, sebuah mobil bak terbuka besar berhenti tepat di depan lapak Ohim. Seorang pria parubaya dengan pakaian rapi turun dengan tergesa-gesa. Wajahnya panik. "Dek, ini timunnya punya kamu semua?" tanya pria itu setengah berteriak. "Iya pak, betul," jawab Ohim dengan senyuman ramah. "Saya borong semuanya, sekarang juga. Tolong bantu angkat ke bak mobil," ucap pria itu tanpa menawar harga. Ternyata pria tersebut adalah manajer operasional sebuah catering besar yang mendapat kontrak mendadak untuk menyediakan hidangan pesta pernikahan anak seorang pejabat di kota malam ini. Pemasok utama mereka mengalami kecelakaan di jalan dan mereka kekurangan ratusan kilogram mentimun segar untuk hidangan acar dan pencuci mulut. Mereka sudah memutari 3 pasar dan hanya di lapak Ohimlah mentimun yang tersedia dalam jumlah banyak dan kualitasnya tetap terjaga baik karena Ohim merawatnya sepanjang hari dengan rasa syukur, bukan dengan umpatan. Sore itu, Ohim pulang dengan keranjang kosong dan kantong yang penuh. Bukan hanya timunnya habis tak tersisa, dengan harga yang layak, tetapi ia juga mendapatkan kontrak untuk menjadi pemasok tetap catering besar tersebut. Rahasia energi. Alhamdulillah. Mengapa kalimat Alhamdulillah bisa mendatangkan keajaiban fisik dan kelimpahan? Secara sains spiritual dan psikologis, berikut adalah rahasianya. Pemutus kebocoran energi. Energy leakage. Saat manusia mengeluh, otak merilis hormon kortisol, stres yang menguras energi tubuh, membuat pikiran tumpul dan menutup daya kreativitas. Mengucapkan Alhamdulillah memutus rantai stres tersebut, mengembalikan otak ke mode tenang, abundance mindset, sehingga sisa energi tubuh bisa digunakan untuk tetap bertahan dan berpikir jernih. Hukum resonansi frekuensi. Keluhan menarik hal-hal negatif, frekuensi rendah. Syukur murni, Alhamdulillah, memancarkan frekuensi tertinggi ke alam semesta. Ketika Ohim tetap memuji Allah di saat sulit, ia menyelaraskan dirinya dengan energi kelimpahan, sehingga magnet rezeki di dalam dirinya aktif dan menarik pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Landasan hadis Nabi Muhammad. Kemurnian karakter syukur Ohim yang memuji Allah, baik dalam suka maupun duka, adalah cerminan langsung dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah hadis-hadis yang mendasarinya. 1. Pujian dalam segala keadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak hanya bersyukur saat mendapat nikmat, tetapi juga tetap memuji Allah saat menghadapi kesempitan, seperti saat Ohim kesulitan menjual timunnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat atau mengalami hal yang menyenangkan, beliau membaca, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna.
Dan apabila beliau melihat atau mengalami hal yang tidak menyenangkan, beliau membaca, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Keajaiban urusan orang beriman. Sikap Ohim yang tegap kesabarannya dan tetap berenergi. Positif dirangkum dengan indah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari Suhaib radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya dan hal ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim. 3. Kalimat Alhamdulillah memenuhi timbangan amalan energi. Alhamdulillah begitu besar, hingga mampu memenuhi timbangan amal manusia di akhirat kelak. Karena kalimat ini memuat pengakuan mutlak atas keagungan Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kesucian itu sebagian dari iman. Dan Alhamdulillah segala puji bagi Allah dapat memenuhi mizan, timbangan." Hadis riwayat Muslim. Hikmah petikan. Kekayaan sejati Ohim bukan saat timunnya habis terjual, melainkan saat jiwanya tetap utuh dan kokoh memuji Allah ketika timunnya belum laku. Ketika jiwa kita sudah kaya dengan Alhamdulillah, maka hidup sungguh terasa. Setiap hembusan nafas adalah hembusan rasa syukur. Keberlimpahan senantiasa mengalir deras tanpa batas. Mari kita teladani, ikuti dan jadikan pedoman Alhamdulillah dalam menjalani kehidupan ini. Sekian dan terima kasih.